Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Cell Season 2. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah menerobos ke alam fantasi, tim Cahaya Fajar menggantikan tim dari Ketua Chen untuk menghadapi dynamic duo Dewa Pal dan Dewa Barbatos. Kemudian kita pun masuk ke episode terbarunya, episode 176. Di sana Kaisar Peng Xiu sudah berhasil menangkap Xiao Lei selaku keilahian. Bahkan Kaisar Peng Xiu langsung membawanya ke suatu tempat. Di perjalanan dijelaskan juga orang yang pernah menghina dewa sudah meninggalkan ramalan tergelap, di mana meskipun telah lama dilupakan, tapi setiap katanya membuat orang sangatlah muak. Cahaya tak akan bisa jatuh dan kegelapan tak akan bisa menjadi dewa. Dikatakan orang gila sekalipun tak akan berani mengatakan itu, kecuali kelupaan itu mewakili ketakutan yang terdalam. Terlihat di sana Kaisar Peng Xiu membawa Xiao Lei ke sebuah altar dan mengambil keilahiannya untuk membuka sebuah portal rahasia. Saat itulah patung Dewi Alam yang terpampang jelas langsung runtuh seketika. Senior Tianlong yang melihatnya juga hanya bisa tertunduk lesu. Bahkan bulan yang tadinya cerah perlahan diselimuti oleh kegelapan. Kembali kepada Hao Chen dan kawan-kawan, karena tugas mereka adalah menghentikan Kaisar Peng Xiu, mereka pun tak mau berlama-lama dan ingin menyelesaikan pertarungannya secepat mungkin. Sayangnya, duo dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Apalagi mereka juga menyimpan dendam yang besar atas kematian dari anaknya. Sontak, Hao Chen yang menyadari akan hal itu langsung mengingatkan untuk berhati-hati. Nyatanya, dua dewa ini benar-benar sangat berbeda dengan dewa-dewa yang pernah mereka temui. Dan benar saja, amukan dari dua dewa ini langsung melululantahkan pertahanan dari tim Cahaya Fajar. Tapi meskipun begitu, mereka langsung bekerja sama untuk menghadapi eksistensi yang kuat itu. Saat itulah melihat si botak yang mengeluarkan kekuatan petir, Dewa Pal pun sadar kalau mahkota warisan dari anaknya sudah diserap oleh si botak. Kemarahannya pun semakin besar. Ia bahkan tak hanya ingin membunuh si botak, melainkan ingin menyiksanya terlebih dulu. Namun jelas tim Cahaya Fajar bergeraknya sebagai tim, ya kan? Cai Hao Chen dan kawan-kawan bergegas melindunginya. Bahkan demi menahan satu tebasan dari Dewa Pal, mereka sampai menyatukan kekuatannya. Di sanalah Dewa Barbatos sedikit memuji timnya Hao Chen yang katanya memang lebih kuat jika dibandingkan dengan tim dari Ketua Chen barusan. Pada akhirnya mereka pun mulai tarung serius. Dewa Barbatos akhirnya mengeluarkan teknik pembalikan ruang dan memisahkan tim Cahaya Fajar menjadi dua kubu berbeda. Satu timnya Cai yang terbagi menjadi beberapa anggota dan harus melawan dirinya. Sedangkan satunya lagi adalah timnya Hao Chen yang harus menghadapi Dewa Pal itu sendiri. Di sana dijelaskan juga, di bawah pembalikan ruang, kekuatan spiritual mereka juga berkurang sangatlah cepat. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, tim Hao Chen dan kawan-kawan pun langsung dibuat porak-poranda. Sama halnya dengan timnya Cai di hadapan dari Dewa Barbatos, mereka juga tak bisa berbuat banyak. Tapi untungnya, Kapten Fang segera mengeluarkan tahta segel ilahi dan memberikan buff ke semua rekan-rekannya. Namun meskipun begitu, Dewa Barbatos yang juga sudah kehilangan anak tercinta tetap saja sangatlah marah dan menggempur mereka dengan banyak serangan. Kali ini Queen Cai lah yang turun tangan untuk menghadapinya.
Kembali ke pertarungan Hao Chen, Yin Senior Wen Zhao dan si botak melanjutkan kerjasamanya untuk menghadapi dewa tersebut. Si botak bahkan menunjukkan kekuatan dari sang dewa petir, membuat dewa Pale pun semakin marah, ya kan? Saking marahnya, ia segera mengeluarkan tinju petirnya upaya membalaskan dendam dari anaknya. Tapi untungnya, tepat ketika petir mau menyambar, senior Han Yu dengan mode Indo Pride merah putihnya bergegas menyelamatkan botak terkuat. Tak hanya itu, karena waktunya yang sangat mepet, Hao Chen juga tak mau berlama-lama dan ingin segera menghampiri Kaisar Iblis tercinta. Kembali kepada Kaisar Peng Xiu, di sanalah Xiao Lei pun baru tahu sejak awal Kaisar Peng Xiu memang tak ada niatan untuk menyatu dengan keilahian Dewi Alam. Melainkan tujuannya yang sebenarnya adalah mengambil esensi dewanya untuk memulai jalan dewa yang baru. Sontak dengan senyum tipisnya, sang kaisar hanya bilang kalau Dewi Alam tak bisa disamakan dengan dirinya. Tentunya sebagai iblis terkuat, Peng Xiu sudah menetapkan jalan dewanya sendiri. Pada akhirnya kita pun masuk ke arts kenaikan dewa. Tapi sebelum itu, pertarungan antara Hao Chen dan Dewa Pal masih sangatlah seru. Di sanalah, menyadari aura Xiao Lei yang semakin melemah, mereka pun membagi tugas. Hao Chen akan fokus menerobos ke ruang kenaikan dewa, sedangkan si botak dan kawan-kawan akan menahan dewa tersebut. Si botak bahkan mengeluarkan sebuah domain demi mengurung eksistensi terkuat itu. Tak hanya dia saja, Yin Senior Wen Zhao dan yang lain juga mengerahkan kekuatan terbaik. Namun sebelum itu, tak lupa Hao Chen juga izin kepada Chai dalam upaya penyelamatan ini. Alhasil, Chai dan kawan-kawan juga bergegas membukakan jalan agar pembatas bisa bersatu lagi. Awalnya, kedua dewa tetap tak membiarkannya begitu saja. Tapi sayang, combo bucin antara Hao Chen dan Chai berhasil menerobos penghalang itu dan menyatukan lagi semua tim yang ada. Dengan ini, Hao Chen pun langsung fokus ke misi pribadinya. Sedangkan Chai sendiri, demi menghadang dua dewa tersebut, ia sampai mengeluarkan menara eternal dan memanfaatkan kekuatan dari gurunya. Di sana, di jalan menuju dewa, lebih tepatnya di koridor awan, Kaisar Iblis dan Xiao Lei pun benar-benar dibuat kaget dengan keindahan tempat tersebut. Yang ternyata Kaisar Peng Xiu adalah orang pertama yang bisa masuk ke sini. Saat itulah Xiao Lei bahkan menanyakan dewa apa yang ingin dituju oleh Kaisar Peng Xiu. Namun Peng Xiu hanya bilang makhluk lemah seperti mereka tak akan mengetahui tujuannya. Yang ternyata gelar dewa hanya akan dijadikan batu loncatan oleh Kaisar Peng Xiu agar ia bisa menguasai dunia ini. Tapi untungnya belum sempat mencapai ke jalan dewa, Hao Chen pun muncul dan mencoba menghentikannya. Sontak melihat Hao Chen yang masih hidup, Kaisar Peng Xiu langsung tersenyum tipis. Apalagi aura Hao Chen sekarang juga sudah jauh berbeda. Namun tetap saja ketika Hao Chen mencoba maju ke depan, sekali tekanan dari sang kaisar sudah bisa membuatnya untuk berlutut. Seketika Hao Chen pun teringat lagi dengan duelnya di masa lalu yang penuh dengan keputusasaan. Dan oleh sebab itulah, meskipun yang kali ini juga dipenuhi oleh keputusasaan, Hao Chen tetap mencoba untuk melawan. Dalam sekejap, Throne of Seal Shen Ying Wangzhou atau tahta segel ilahi, penciptaan dan keabadian akhirnya diturunkan. Dengan mode sayap putih, muka tampan dan pemberani, Hao Chen sekali lagi menantang eksistensi yang paling kuat untuk melakukan pertandingan rematch, ya lur ya, pembalasan dendam atau kekalahan mutlak. Kaisar Iblis yang melihatnya hanya mengatakan kalau level Hao Chen memang sudah mendekati dewa. Tapi sayangnya di hadapan dari dirinya, Hao Chen tetap bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, Kaisar Peng Xiu pun menutup jalan menuju keluar, membuat di dalam sana hanya ada mereka bertiga, Hao Chen, Xiao Lei, dan dirinya. Sontak, duo dewa yang melihatnya langsung tertawa lepas karena menurutnya Hao Chen pasti akan meninggoy. Namun meskipun selalu diremehkan, Hao Chen tidaklah gentar sama sekali. Dengan persiapan yang sudah matang, King Hao Chen mengeluarkan 3 pedang keabadian makhluk penciptaan.
Tapi lagi-lagi sebagai eksistensi yang paling kuat, Kaisar Peng Xiu juga tak mau kalah. Ia pun langsung mengeluarkan naga hitam dan pedang miliknya untuk menghadapi cucunya itu. Di sanalah Xiao Lei pun bilang kalau Peng Xiu sudah merampas keilahiannya untuk mencapai jalan dewa yang baru. Jadi Hao Chen harus menghentikannya. Karena jika Kaisar Peng Xiu berhasil menyentuh pintu yang ada di depan, maka ia akan memasuki jalan dewanya sendiri. Statement itu membuat Hao Chen pun sangatlah panik. Apalagi serangan dari pedang keabadian bisa di-counter dengan begitu mudah. Saat itulah dengan keadaan yang sangat mendesak, Hao Chen segera menghampiri kaisar tersebut dan mencoba menghentikan setiap langkahnya. Tapi sayangnya semuanya sia-sia karena Kaisar Peng Xiu beneran berhasil menyentuh jalan dewanya. Bahkan dalam sekejap saja ia pun langsung menghilang, ya kan? Waduh. Di sana sebelum pergi, Kaisar hanya mengatakan kalau Hao Chen belum pantas melangkah ke sini. Tentunya dialah yang akan menghancurkan utusan langit seperti Hao Chen ini. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini ya lor ya. Waduh, kentang ya kan? So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, terlihat para pilar dewa yang lain juga sudah turun tangan untuk menghancurkan aliansi. Tapi jelas kakek yang dan jajaran juga turun tangan untuk menghadang. Sementara Hao Chen sendiri, ia harus menghadapi paman tercinta yaitu Ahbao ya lor ya. Lagi-lagi The Big Rematch pun semakin pecah. Namun kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lor ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.